menggunakan handphone ke negara Kamboja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya, di mana 4 orang ini juga berperan sebagai perekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya, dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan 1 unit handphone, kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Banking-nya dan juga kartu ATM-nya, 1 paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik membagi dalam 3 klaster pelaku. Klaster pertama adalah klaster peserta. Peserta ini dimaksudkan adalah orang-orang yang warga masyarakat yang menyerahkan ataupun menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada tersangka utama untuk selanjutnya digunakan rekening tersebut sebagai penampungan transaksi keuangan perjudian online. Kemudian klaster kedua adalah terkait dengan penjaring peserta. Penjaring peserta ini ada 3 orang yang berhasil kita amankan. Tugasnya adalah merekrut ataupun menjaring warga masyarakat untuk menyerahkan rekening pribadinya atau menyewakan rekening pribadinya dengan memberikan imbalan sejumlah uang tertentu. Dan dari hasil menjaring warga masyarakat tersebut, kemudian si penjaring ini menyerahkan rekening bank dan juga ATM-nya kepada pelaku utama RS, untuk selanjutnya RS ini mengirim handphone dan ATM serta aplikasi M-Banking ke negara Kamboja. Dan klaster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli rekening bank ini, yaitu tersangka utama atas nama RS dengan mengumpulkan rekening-rekening bank dan juga ATM untuk kemudian diinstal di aplikasi M-Banking di handphone dan dikirim ke negara Kamboja. Kemudian dari pengakuan tersangka utama tadi, yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini. Terakhir diamankan di bulan Oktober, kurang lebih sekitar hampir 2 tahun 6 bulan yang bersangkutan beroperasi. Kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap jasa ekspedisi yang biasa mengirim paket handphone dan aplikasi M-Banking tersebut ke negara Kamboja. Selama 2 tahun 6 bulan ditemukan resi pengiriman sebanyak 1081 lembar resi. Di mana dari pengakuan tersangka tadi bahwa setiap resi itu mengirim 2 unit handphone. 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi M-Banking. Jadi kalau selama 1081 lembar resi pengiriman selama 2 tahun 6 bulan, waktu diduga tersangka utama ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening. Kalau asumsinya adalah satu resi pengiriman 2 unit handphone dan dalam 1 unit handphone ada 2 aplikasi M-Banking, maka dari 1081 lembar resi pengiriman sudah terkumpul kurang lebih sekitar 4.324 buku rekening bank. Di mana tersangka juga merekrut orang-orang yang akan dibuatkan rekening banknya ini di seputaran wilayah Jakarta Barat. Itu wilayah Cengkareng, Tambora, ada juga di luar wilayah Jakarta Barat, di wilayah Jakarta Selatan di Menteng Atas, dan juga di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian dari hasil pendalaman penyidik juga tersangka ini pernah melihat aliran dana di dalam rekening tersebut. Itu perputaran uang di rekening, dalam satu rekening tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya,
maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Kemudian juga karena penyidik juga curiga terhadap perilaku para tersangka ini, ada indikasi para pelaku menggunakan narkoba, maka dilakukan serangkaian tes urin dan ternyata dari 8 orang tersangka ini 6 orang dinyatakan positif urinnya mengandung narkoba jenis sabu. Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 35 unit handphone, kemudian 713 kartu ATM, 370 buku tabungan, 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 bendel dokumen resi pengiriman ekspedisi berjumlah 1081 lembar, kemudian 1 unit alat potong kertas, 1 kontainer dokumen surat-surat terkait dengan perpanjangan sewa kontrak rekening dan juga surat pernyataan, kemudian 1 roll bubble wrap, 3 buah tas ransel, 32 dus handphone kosong, 2 buah token bank BCA, dan 1 bendel mutasi rekening koran bank BCA. Terhadap para tersangka, kita jerat dengan pasal berlapis terkait dengan perjudian online, kita kenakan dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dengan sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah, serta kita jerat juga dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pada kesempatan ini juga, karena pengungkapan perjudian online ini juga melibatkan warga masyarakat yang tidak tahu dan belum paham tentang bahaya daripada perjudian online ini, kami menghimbau pada warga masyarakat untuk waspada dan berhati-hati apabila ada orang yang mencoba untuk menawarkan ataupun menyewa nomor rekening pribadi milik masyarakat. Karena ketika itu terindikasi terkait dengan perjudian online, maka secara otomatis warga masyarakat itu juga akan terlibat di dalam jaringan perjudian online. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan untuk berhati-hati dan waspada. Berikan juga edukasi kepada warga masyarakat lainnya untuk tidak terlibat dalam praktek kegiatan perjudian online dalam bentuk apapun. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila yang ditanyakan, saya persilakan. Jadi berdasarkan pengakuan tersangka ini, dalam 1 kali pengiriman handphone dan juga aplikasi m-banking ini, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu terbagi-bagi, 2 juta untuk si masyarakat ataupun warga yang memiliki nomor rekening dan juga si perekrut jaringan itu, perekrutnya. Jadi 500.000 untuk perekrut, warga diberikan 1 juta rupiah dan si RS ini dapat sama sekitar 1,5 juta juga. Kemudian biaya untuk pembelian handphone juga dibiayai dari negara Kamboja sebesar 2-3 juta rupiah, termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim itu sekitar 5 juta, ongkos kirim dan biaya-biaya koordinasi bahasanya. Jadi total dalam 1 kali pengiriman itu, dalam 1 buku rekening, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. Nah, itu berapa kali Pak dikirim Pak? Itu tadi, dari sepanjang tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah 1081 kali pengiriman. 500.000 itu untuk perekrut yang buka ATM? Si klaster kedua itu, penjaring. Oh, jadi buka rekening itu? Ya itu, diiming-iming uang hanya dengan uang 1 juta. Jadi setiap warga masyarakat yang menyerahkan rekening, apakah untuk diserahkan atau disewakan, itu diberikan imbalan 1 juta rupiah. Sementara si tersangka ini mendapatkan uang berkali-kali lipat, apakah itu terkait dengan honor dia pribadi, termasuk juga untuk pembelian handphone dan juga untuk ongkos kirim dan juga biaya ekspedisi. Untuk banknya sendiri spesifik untuk bank swasta?
Rata-rata ada bank swasta, ada bank pemerintah juga. Ada beberapa tadi buku rekening, ada Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, macam-macam. Pak, para pelaku ini kenal sama jaringan Kamboja itu dari mana, Pak? Jadi berdasarkan relasi hubungan pertemanan, jadi memang si tersangka utama ini juga pernah beberapa kali terlibat dalam hubungan koordinasi dengan jaringan pelaku judi online di Kamboja. Jadi ketika ada orang-orang yang dipekerjakan kemudian berperilaku negatif atau sudah tidak dipercaya lagi, maka si tersangka ini ditugaskan oleh salah satu bosnya untuk mengganti peran si orang yang sudah dikeluarkan itu. Kemudian dipekerjakan dari mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini dan dianggap dipercaya, maka sampai dengan yang bersangkutan diamankan masih melakukan aktivitas perjudian online dengan pengelola situs judi online di negara Kamboja. Dari polisi sendiri sudah mengetahui sekarang identitas orang-orang yang di Kamboja itu, Pak? Ada, dan ini sudah kita datakan semua orang-orang ini, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Baris Krim Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Si pelaku utama itu sama yang lainnya itu kenal gimana? Maksudnya Mereka pernah. Jadi si tersangka utama ini hubungannya dengan si penjaring peserta. Jadi dia yang memang mencari orang-orang yang ditugaskan untuk merekrut ataupun menawarkan warga masyarakat untuk dibuatkan nomor rekening. Itu tadi ada 4 orang, totalnya ada 7 orang katanya. artinya si pelaku utama sama yang lain itu nggak saling Kenal kenal. dengan penjaring perekrutnya saja yang di tingkatan pertamanya, tapi dengan warga masyarakat yang membuat nomor rekening dia nggak kenal. Jadi itu ada 7 orang dari pengakuan tersangka yang sudah diamankan, baru 4 orang. 3 orang lagi masih diburu oleh penyidik. Dari 7 orang itu bagaimana, Pak, cara merekrutnya tuh si penjaring-jaring? Ya, mereka secara random saja. Mereka secara random menghubungi warga masyarakat yang mau untuk dibuatkan nomor rekening dengan iming-iming ataupun imbalan uang 1 juta rupiah per 1 nomor rekening. Itu melalui apa, Pak? Media sosial atau pribadi atau gimana? Mereka biasa datang langsung menyambangi door to door. Iya. Pak, jalur ekspedisi yang menuju Kamboja itu jalur resmi apa jalur gelap sih? Jalur resmi. Jalur resmi ada ekspedisi yang sudah terkenal juga dan sudah didalami juga oleh penyidik bahwa memang ekspedisi tersebut sudah sering melakukan pengiriman handphone oleh pelaku yang akan diserahkan kepada pengelola situs judi online di Kamboja. Berarti itu melibat imigrasi juga. Iya. Pak, ini kan pelaku utama kan merekrut 7 orang, Pak. Nah, 7 orang itu tuh artinya mereka disosialisasikan melalui medsos atau memang saling kenal, Pak, mereka ini, Pak? Saling kenal. Oh, Jadi memang gitu, Pak? mereka kan sudah jaringan. Sudah jaringan, jadi RS ini merekrut orang-orang ini untuk turun ke lapangan mencari dan merekrut warga masyarakat yang mau dibuatkan nomor rekening itu. Jadi ini mereka sudah jaringan. Pak, alasan tersangka memilih rumah dijadikan kantor ini apa sih, Pak? Kenapa nggak di rumah? Karena mereka hanya ikut numpang di rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Jadi karena dia juga tidak punya tempat tinggal lain, maka digunakanlah rumah ini sebagai kantor ataupun tempat untuk melakukan transaksi administrasi kegiatan perjudian Kalau online. hasil judi online-nya dipakai juga buat membangun rumah ini kan? Enggak, dia bahasanya tadi sudah baru sebatas untuk cicilan membayar mobil. Ini sudah kita dalami dari hasil 2 tahun lebih yang bersangkutan beraktivitas dalam perjudian online, sudah apa saja yang sudah diperoleh dari si tersangka utamanya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.